الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد. Akhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, saudara-saudara seiman dan seaqidah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat pada kita. Yang dengan nikmat tersebut banyak amalan ketaatan bisa dilakukan. Yang besar harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut dan menjadikannya pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Pada pertemuan lalu sempat kita bahas salah satu aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, pondasi dari pondasi ahli sunnati wal jamaah yang perlu difahami oleh seorang muslim, yaitu perkara al-wala wal bara, di mana seharusnya kita mengarahkan kecintaan kita dan kemana harusnya kita mengarahkan kebencian kita. Setelah kita pelajari, ternyata kecintaan itu yang terbesar adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan mencintai siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kecintaan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita cinta terhadap apa yang Allah cintai. Maka ketika Allah cinta keimanan, Allah cinta kejujuran, Allah cinta takwa, maka kita pun mencintai hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai para malaikatnya, mencintai orang-orang saleh, mencintai para sahabat. Maka sikap kita mencintai mereka, bukan justru malah membenci mereka. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya kebencian juga diarahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran, Allah tidak ridho Allah disekutukan. Maka kita enggak boleh justru mencintai hal tersebut, mencintai kesyirikan atau mencintai orang-orang yang berbuat syirik. Ini tidak diperbolehkan. Dan sempat kita bahas ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencintai orang-orang yang berbuat kekufuran dan berbuat kesyirikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga yang sudah kita sampaikan, tidak mengapa diulang di sini untuk menjadi perhatian kita, yaitu kebencian kita terhadap kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan tidak menjadikan kita berbuat zalim kepada mereka. Karena perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah enggak mungkin berbuat zalim. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Dan aku jadikan larangan berbuat zalim tersebut
ada pada kalian, maka jangan saling berbuat zalim. Dan ternyata perbuatan zalim ini pun dilarang untuk kita lakukan kepada orang-orang kafir. Jadi kebencian kita kepada mereka tidak menjadikan kita berbuat zalim kepada mereka. Kayak kekufuran, kesyirikan, terus ada tetangga kita kafir, musyrik misalnya, terus kita berbuat zalim kepada mereka, ini pun tidak diperbolehkan. Ini pun tidak diperbolehkan. Dan biasa ya, ketika ada agama membenci agama yang lain, itu normal, sangat normal justru. Ini kita sebut dengan sebutan apa? Kecemburuan beragama. Itu pun ada di orang-orang kafir dengan agama mereka. Orang Nasrani, orang Yahudi gak bakal membenarkan kita, gak bakal mengacungkan jempol untuk agama kita, enggak. Dia benci sama kita. Dia gak suka karena menurut mereka kita salah. Ini namanya kecemburuan beragama yang seharusnya ada pada diri seorang muslim. Maka kepedean kita terhadap Islam, kecintaan kita kepada Islam, dan kebencian kita terhadap kekufuran, ini harus ada. Maka jangan minder jadi orang muslim, jangan minder. Kayak ada orang namanya siapa? Mark namanya. Aslinya Umar. Kenapa? Aduh, kenapa dia Umar? Jangan. Jadi seorang muslim yang baik, jadi seorang muslim yang bangga sama agamanya. Nah, tapi sempat kita sampaikan ya, di antara poin yang perlu diperhatikan juga adalah kebencian, kecintaan yang di hati itu ada perbedaan dengan menampakkan kecintaan dan menampakkan kebencian. Kita benci sama maksiat dan kita nggak suka sama maksiat. Tapi ada orang muslim yang melakukan maksiat, artinya berkumpul dua rasa padanya. Kita cinta kepada dia sebagai saudara kita semuslim, tapi kita benci kepada dia karena dia berbuat maksiat. Terus yang mana yang harus ditampakkan? Di sini kita nggak boleh, walaupun benar, mau bagaimanapun dia kan muslim. Iya benar, dia muslim. Kita cinta kepada keimanan dia saudara kita se-Islam. Tapi kemaksiatan yang dia lakukan nggak boleh kita mencintainya, dan nggak boleh kita menampakkan kecintaan itu kepada dia. Nggak boleh terus kita biasa-biasa aja sama orang-orang peminum khamr, pezina, orang-orang musyrik, orang-orang berbuat syirik, dukun. Terus kita bilang, enggak lah, dia masih saudara Islam kita. Walaupun dia bermaksiat, enggak, yang ditampakkan justru kebencian kita. Makanya ada perbedaan antara apa yang dalam hati dan apa yang harus ditampakkan. Dan ini tergantung apa? Tergantung maslahat yang ada. Sehingga orang yang tinggal di luar negeri misalnya, dia tinggal di Belanda misalnya, tinggal di Belanda, kanan kiri depan belakang dia orang-orang kafir semuanya. Negerinya memang negeri kufar, negerinya orang-orang kafir. Terus dia apakah harus menampakkan kebenciannya? Justru nggak jadi maslahat kalau itu dia tampakkan. Faham ya? Maka dalam hal ini seorang pun harus apa? Harus tetap berjalan di atas aturan syar'i, aturan maslahat yang berlaku. Jadi enggak semena-mena kita benci kafir, kita berbuat zalim pada mereka, terus kita tampakkan kebencian kita yang tidak justru menimbulkan maslahat kepada mereka misalnya. Atau orang-orang kafir yang kita sedang dakwahkan, orang-orang kafir yang sedang menjadi medan dakwah kita, terus kita jalan lurus, nggak mau minggir, jalan tabrakan orang. Ini justru tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan maslahat. Maka al-wala wal bara difahami dengan benar dan dipraktekkan dengan baik dan benar juga di atas jalan maslahat. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Tamimi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah memulai judulnya yang baru dengan mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Beliau mengatakan
dan perintah yang paling agung yang Allah perintahkan itu adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu tauhid. Ini penting ya untuk kita pahami. Kalau tauhid itu perkara perintah yang paling diperintahkan dalam Islam. Para jamaah bisa berbayang gitu. Apa sih perintah Allah? Ada sholat, ada zakat, ada berbuat baik sama orang tua. Itu kan perintah Allah semua ya. Nah, perintah dari perintah-perintah tersebut yang paling agung, yang paling penting, yang paling wajib untuk kita lakukan adalah perintah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Karena ada sebagian orang apa? Oh, kalau saya yang penting akhlaknya apa? Yang penting saya akhlak. Orang kalau udah akhlak itu di atas ilmu. Kalimatnya benar, cuma perlu apa? Perlu diperbaiki pemahamannya. Saya orang yang penting jujur. Jujur diperintahkan, berakhlak baik diperintahkan. Tapi perintah yang paling diperintahkan dan yang paling agung perintahnya adalah perintah tauhid. Perintah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Ini perintah yang paling diperintahkan. Dalilnya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini ad-dalil ala anna a'zama ma amara Allah bihi tauhid qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat 36. Di surat An-Nisa ayat 36 ini disebut sama para ulama sebagai ayatul huquq, ayat hak. Kita tahu ya, agama Islam ini agama hak, agama yang sangat memperhatikan hak. Makanya dalam Islam haram kita ngambil hak orang lain atau tidak memberikan hak yang semestinya diberikan kepada orang tersebut. Ini dalam Islam adalah perkara yang sangat diperhatikan. Di surat An-Nisa ayat 36 ini Allah menyebutkan 10 hak. Nanti para jamaah bisa merujuk ke surat An-Nisa ya, ayat 36. Allah menyebutkan banyak hak di sana. Sampai disebut ayat asyratul huquq atau al-huquq al-asyra. Ayat 10 hak. Ayat yang menjelaskan 10 hak yang harus diperhatikan. Ternyata di ayat tersebut pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik sama sekali. Ini perintah pertama, hak pertama yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Setelah itu disebut wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba dan lain sebagainya. Allah mewasiatkan kita untuk punya perhatian pada orang tua. Allah mewasiatkan kita kepada kerabat untuk berbuat baik kepada keluarga kerabat, menjalin silaturahmi, jangan memutus silaturahmi dan lain sebagainya. Dan hak pertama yang Allah Subhanahu wa taala bahas adalah hak tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dasarnya dakwah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul semua dakwahnya dimulai dengan dakwah tauhid. Para nabi itu gak pernah minta harta sama kaum yang didakwahkan, gak pernah minta jabatan, gak pernah minta kursi kepemimpinan. Itu dilakukan oleh semua para nabi dan rasul. Dakwah mereka bukan mengajak orang lain memuliakan dia, bukan mengajak orang lain mengkultuskan dia atau menganggap dia suci, enggak. Dakwahnya para nabi semuanya ngajak, hayo anak antum kita semuanya sembah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini para nabi dari zaman Nabi Nuh kita kenal kisahnya. Dakwah 950 tahun sampai Allah Subhanahu wa taala tekankan ke Nabi Nuh, udah enggak ada lagi yang beriman. Yang beriman bersamamu hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala.
Allah suruh bikin kapal, Nabi Nuh naik beserta orang-orang beriman, datang banjir bandang. Semua ajakan Nabi Nuh ini 950 tahun. Ajakan apa? Ajakan untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW dakwahnya pun ngajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Sampai orang-orang kafir Quraisy ini bingung sama dakwahnya Rasulullah. Kok jalan terus? Diancam, dicaci, dimaki, diacak-acak keluarganya. Tetap dakwahnya jalan. Sampai akhirnya mereka pernah datang ke Rasulullah SAW bilang, "Ya Muhammad, apa sih yang kau cari? Ini apaan? Pengen perempuan? Kita carikan di suku kami wanita yang tercantik. Kita berikan kepada Muhammad. Asal berhenti dakwah, udah capek. Apa pengen harta? Nyari uang? Kita kumpulkan harta kami, kita berikan pada Muhammad. Dan engkau akan menjadi orang paling kaya di antara kita. Tapi berhenti dakwahnya udah. Apa yang kau cari Muhammad? Apa itu jabatan? Agar kau menjadi orang yang dipandang di antara kami? Kita jadikan engkau kepala suku kami. Berhenti dakwah. Berhenti Rasulullah? Enggak. Bukan itu yang Rasulullah SAW cari. Bukan itu yang Rasulullah SAW minta sama kaumnya. Rasulullah SAW diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Luar biasa banyaknya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, kemarilah kalian, aku bacakan, aku beritahu apa yang Allah telah haramkan bagi kalian. Allah tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, jangan berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bil walidaini ihsana. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Ini semua perintahnya. Perintah kita memuliakan anak yatim, perintah untuk kita memuliakan orang tua, menjaga kerabat, datang semuanya setelah perintah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang perlu kita pahami, apa itu tauhid? Karena sebagian orang bilang tauhid itu adalah menyembah Allah. Udah. Ada yang bilang juga tauhid itu adalah kita meyakini bahwasanya Allah pencipta. Allah itu pemberi rezeki. Allah yang mengatur alam semesta. Kalau itu kita yakini, kita menjadi muwahhid, menjadi orang yang bertauhid. Apa itu arti kalimat la ilaha illallah? Mereka mengatakan tidak Tuhan selain Allah, atau ada yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau orang meyakini pencipta itu Allah, berarti dia udah muslim. Apakah tafsiran-tafsiran ini benar? Ternyata tafsiran-tafsiran ini belum tepat. Kenapa? Karena tauhid itu jamaah ya. Perhatiin, tauhid itu satu bulatan. Ini biar kita paham ya. Tauhid itu satu bulatan, satu istilah sendiri. Yang isinya ada 3 unsur. Ini ingat bulatan ini nih, kita bagi jadi 3. Paham ya? Kita bagi jadi 3. Apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Ada orang bilang, kenapa sih harus dibagi-bagi? Kan Rasulullah nggak pernah membaginya. Ini pembagian yang sebenarnya tidak berubah makna. Paham? Kayak Anda lagi bilang, ini jamaah masjid malam hari ini ada 40 misalnya. Ada 40. 20 pakai peci, 20 enggak. Apakah pembagian ini merubah jumlah 40? Enggak, ini cuma menjelaskan kondisi dari yang 40 tadi.
Dan biasanya pembagian juga didatangkan untuk memudahkan. Manusia, apa sih manusia? Manusia itu adalah jasad dan ruh. Pembagian ini untuk bikin orang lain paham kalau jasad aja bukan manusia, ruh saja bukan manusia. Manusia itu adalah jasad dan ruh. Nah, pembagian ini apakah mengubah makna? Enggak. Justru kita pengen orang paham makna manusia secara baik. Maka di sini para ulama membagi tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, untuk memberikan apa? Penjelasan, pemahaman kepada kita. Kalau mendatangkan sebagiannya saja tidak menjadikan seseorang ahli tauhid. Paham ya? Tauhid rububiyah itu tauhid kita memahami atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kelakuan-kelakuan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Penciptaan, pemberian rezeki, mematikan, menghidupkan, pengaturan alam semesta, kelakuan-kelakuan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ini disebut tauhid rububiyah. Nah, ketika ada orang yang meyakini kalau Allah itu pencipta, Allah itu yang menciptakan saya, menciptakan kamu, menciptakan dia, menciptakan mereka, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah hanya satu-satunya yang memberikan rezeki. Kalau orang memahami tauhid ini saja dan meyakininya, itu belum cukup. Karena ada bagian tauhid yang lain yang belum dia datangkan. Apa? Kalau dia meyakini Allah pencipta segalanya satu-satunya, pemberi rezeki, yang maha menghidupkan, maha mematikan, dia harus esahkan Allah dalam ibadahnya. Arti dalam ibadah tidak boleh dia berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanti tauhid asma wa sifat, di mana kita meyakini bahwa kesempurnaan tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangkan tauhid ini, maka dia disebut muwahhid. Kenapa ini kita sebutkan? Karena banyak orang keliru di masalah ini sehingga dia mengira tidak berbuat syirik padahal dia berbuat syirik. Dan ini kondisi orang-orang kafir jahiliyah. Orang kafir jahiliyah, mereka meyakini sebagian tauhid rububiyah. Ini tauhid yang tadi kita sebut yang bulat ya, kan terbagi menjadi 3 isinya. Mendatangkan sebagian enggak dikatakan muwahhid, harus didatangkan semuanya full. Orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu meyakini Allah itu pencipta segalanya. Mereka meyakini Allah itu yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dan Allah buat mereka adalah Tuhan. Allah itu buat orang-orang kafir Quraisy juga Tuhan. Makanya orang-orang kafir Quraisy ada yang namanya Abdullah. Allah itu bukan sesembahan yang mereka nggak tahu, enggak, mereka tahu. Bahkan waktu Ka'bah mau dihancurin sama siapa? Raja Abrahah dari Yaman, berbondong-bondong mereka datang ke Mekah dari Yaman, bawa apa? Bawa gajah. Karena orang Arab itu nggak kenal sama gajah. Dibawa gajah biar apa? Biar takut orang Arab. Dan sekaligus buat ngancurin Ka'bah. Abrahah datang dengan tentaranya yang luar biasa. Dia bawa bawa apa namanya? Gajah. Sampai dekat Makkah, gajahnya ditarik lagi nggak mau. Kalau ke arah Ka'bah nggak mau. Kalau ditarik ke arah Yaman, berdiri gajah terus seakan-akan pengen pulang dan kembali ke Yaman. Itu Abrahah, dia nyita hewan ternaknya orang Arab, kafir Quraisy. Ditawan sama dia, diambilin. Orang kafir Quraisy nggak ada daya, nggak ada upaya udah. Ngelihat tentaranya Abrahah yang banyak dan kuat, pengen ngancurin Ka'bah. Orang kafir Quraisy nggak ada daya, nggak ada upaya. Mereka nggak bisa melawan Abrahah beserta tentaranya. Udah banyak. Padahal Ka'bah buat mereka adalah bangunan yang dikeramati. Maka ada orang Quraisy datang ke Abraham minta unta-untanya. Wahai Abraham, kembalikan unta-untaku, kami
nggak bisa hidup tanpa onta-onta tersebut. Kata Abraham, kok ontaknya yang dipikirin? Ente nggak pikiran mana mau datang ngancurin Ka'bah? Ini Ka'bah mau ngancurin, kok ente nggak ada perlawanan sekali? Malah datang ke sini malah minta apa? Unta-untanya dibalikin. Ini pengen ngancurin Ka'bah loh, yang kalian cintai, pengen kami hancurin. Kok datang minta onta? Minta tolong Ka'bahnya jangan dihancurin. Apa kata orang Arab ini? Inna lil Ka'bati, inna lil baiti rabbun sayahmi. Ka'bah punya Rabb yang bakal melindungi Ka'bah tersebut. Ini perkataan siapa? Orang kafir Quraisy. Kita nggak bisa jaga, nggak usah jaga. Dia punya Allah yang bakal jaga Ka'bah. Mereka yakin Allah. Sampai mereka ini kalau ditanya punya Tuhan berapa? Banyak. Sebagian sahabat ditanya sebelum masuk Islam, ditanya sama Rasulullah SAW, kau menyembah berapa Tuhan? Kata dia 7. Wahidun fis sama, wasittatun fil ardh. 1 di langit, 6 di bumi. Apa Tuhannya? Terus kata Rasulullah, kalau engkau sedang berada dalam kondisi yang genting, yang sulit, Tuhan mana yang kau mintai perlindungannya? Kata dia, yang di atas. Kalau gitu, hilangin aja yang 6. Kalau yang di atas bisa melindungi kita dalam keadaan genting, apalagi merawat kita dalam kondisi yang tenang. Inti dan maksud yang ingin Anda sampaikan adalah orang-orang kafir Quraisy mengenal Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah yang lain. Mereka yakin Allah pencipta segalanya, Allah pencipta langit dan bumi. Mereka yakin Allah yang menciptakan dan menghidupkan. Tapi mereka dalam perkara ibadah menyembah yang lain. Ini masalah. Allah itu bukan pengen dari hambanya orang tersebut yakin Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang melindungi, Allah yang maha ini, maha itu. Itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu saja. Allah pengen kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali berdiri di atas tauhid. Kondisi yang orang-orang kafir lakukan, dia kenal Allah, dia bersumpah dengan nama Allah tersebut, dia juga menyembah Allah. Ternyata Allah sebutkan di surat Al-Kafirun. Antum kalau lihat surat Al-Kafirun luar biasa. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Kami tidak bakal menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak menyembah Tuhan kami. Padahal dia menyembah apa? Allah. Tapi di ayat tersebut tidak dianggap mereka menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka masih menyembah yang lain. Ini masalahnya ini. Sehingga tauhid yang tadi kita sebut ini harus didatangkan semuanya. Ternyata meyakini Allah pencipta itu nggak cukup. Harus apa? Harus dalam praktek ibadahnya pun kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup matiku hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya benar-benar kita berikan ibadah kita buat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buat yang lain. Itu ibadah. Sehingga ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid tidak dinamakan ibadah dan tidak akan diterima semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kesyirikan yang dilakukan adalah syirik kecil, ibadahnya tidak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak. Dan termasuk ibadah apa? Doa. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan apa? Doa huwa ibadah. Doa adalah ibadah. Makanya kita tidak boleh berdoa pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun wali, jangan salah, ini adalah orang mulia, ini orang soleh.
Wah, ini orang-orang gak cinta sama wali. Wah, ini orang-orang yang membenci para wali. Kita harus sayang, cinta sama wali. Kita harus cinta sama orang soleh. Kita harus perhatian sama orang-orang yang beribadah dengan luar biasa. Tapi tetap di batasnya, tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah kepada mereka. Wahai fulan, wahai kiai saleh, engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan yang luar biasa. Aku nikah 15 tahun belum punya anak, pengen punya anak. Dengan keberkahan yang kau miliki. Terus kita tegur, ya akhi, kita berdoa sama Allah aja. Kita minta sama Allah. Allah itu senang kalau kita minta. Dan Allah kasih. Allah tahu kondisi kita. Allah lihat keadaan kita. Allah tahu seberapa pengen kita terhadap apa yang kita minta. Minta sama Allah. Dia bilang, oh saya minta sama Allah. Saya gak minta sama si wali tadi, enggak. Cuman saya penuh dosa, banyak bermaksiat. Kalau si fulan kan dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya perantara aja kok. Keliru lagi. Kenapa? Karena kalimat ini ternyata kalimat yang dipakai oleh mereka orang-orang kafir Quraisy waktu didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah dakwah kepada mereka, mereka bilang apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Wahai Muhammad, kita ini nggak nyembah patung-patung ini sebenarnya. Kita hanya menjadikan mereka perantara menuju Allah, sehingga mereka mintanya ke patung, tapi tetap maksudnya sih dari Allah. Dibenarkan apa enggak? Enggak. Berbondong-bondong naik bis wisata religi misalnya. Buat apa? Buat datang minta ya Allah. Walaupun sekali lagi maksudnya dia minta ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perantara-perantara ini adalah perantara-perantara yang tidak dibenarkan. Kita boleh minta tolong sama orang, boleh. Ada syaratnya. Apa? Yang pertama, orang tersebut hidup. Kalau dia meninggal nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW pernah doa, la'anallahu al-yahud wal nasara, pernah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah, la'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka sering membuat kuburan nabi mereka sebagai masjid. Karena mereka mengkeramatkan orang-orang yang telah meninggal. Kalau minta bantuan boleh, tapi ada syarat. Yang pertama, orang tersebut harus hidup. Kalau udah meninggal nggak boleh. Rasulullah aja, manusia mana yang paling mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini selain Rasulullah SAW? Nggak ada. Mentok udah manusia termulia adalah Rasulullah SAW. Beliau meninggal, para sahabat datang nggak ke kuburan Rasulullah SAW? Padahal kalau dibilang keramat, itu kuburan yang paling apa? Keramat, bukan keramat lagi itu sih. Nabi itu banyak kelebihannya. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha harrama al-ardha an ta'kula ajsadil anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hebatlah coba. Jadi jasad para nabi itu utuh, nggak rusak. Hebat kan? Jagoan kan? Maksudnya banyak kelebihan. Kurang berkah apa? Para sahabat datang ke kuburan Nabi Muhammad apa enggak? Enggak. Apakah para sahabat bilang, ya Nabi Muhammad, engkau adalah Nabi yang paling mulia, engkau dahulu bersama kami berjuang di jalan Allah, wahai Nabi Muhammad? Apakah para sahabat bertawasul dengan Rasulullah SAW? Enggak. Para sahabat, kenapa? Karena para sahabat diajarkan sama Rasulullah sendiri untuk apa? Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Kalau kita pengen minta tolong, yang pertama, syarat pertama, orang tersebut harus hidup.
Syarat kedua, orang itu harus hadir, bukan cuma hidup, hadir. Kalau orang masih hidup tapi tinggalnya di Arab Saudi misalnya, atau tinggalnya di Yaman, atau tinggalnya di Eropa, atau tinggalnya jauh di negeri yang jauh, orang yang hidup, bolehkah kita bilang, wahai Syekh Abdullah Said misalnya, namanya Abdullah Said misalnya ya, wahai Syekh Abdullah Said, anak dengan keberkahan yang kau miliki, anak pengen anak keturunan, boleh kan? Nggak boleh. Walaupun itu orang soleh, walaupun dia masih hidup, kalau dia nggak hadir nggak boleh. Karena secara tidak langsung kita meyakini bahwasanya dia mendengar lirihan kita. Yang seharusnya kita meyakini tidak bisa mendengarkan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang doa itu istrinya di kasur, dia lagi tahajud doa, istrinya nggak dengar dia doa apa. Tapi orang ini meyakini bahwasanya si wali tersebut yang sudah meninggal atau yang belum meninggal tapi jauh bisa dengar lirihan dia yang istrinya di kasurnya nggak dengar. Nah, keyakinan ini udah keliru, iya apa enggak? Dia bisa dengar jarak jauh, dia bisa tahu malam-malam kita bangun selisih jarak waktu berapa jam misalnya. Meyakini ini adalah keliru. Orangnya harus masih hidup, orangnya harus hadir, dan orang yang mampu membantu kita, mampu melakukan apa yang kita inginkan. Kalau orang yang masih hidup, orangnya hadir, terus yang kita minta sesuatu yang nggak bisa dia berikan, nggak boleh kita minta. Kita minta petunjuk hidayah ke dia, nggak boleh. Kita meminta anak keturunan, nggak boleh. Kalau minta didoakan, boleh nggak apa-apa. Kalau minta didoakan, boleh nggak apa-apa. Bahkan bukan cuma wali, orang tua pun boleh. Anaknya mau ujian misalnya, sebah orang tua itu, sebah ya, apa? Cium tangan. Mah, Pak, berangkat dulu ya, mau ujian. Doain Mah, Pak, mudah-mudahan bisa jawab ujian dan nggak lupa apa yang udah dihafalin tadi malam. Boleh kan? Boleh. Akhirnya orang tuanya bilang apa? Oh ya, insya Allah mudah-mudahan lancar, gampang ujiannya, diberikan kemudahan, kelulusan, baik nilainya. Kalau orang yang nggak hidup, meninggal, orang yang nggak hadir, itu kita doa kepada mereka, itu secara tidak langsung kita meyakini dia tahu dan mendengar, tahu kondisi kita, mendengar permintaan kita, dan itu kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak dimiliki oleh yang lain. Dan harus kita yakin, kalau kita minta sama Allah, Allah Maha mendengar. Allah tahu kondisi kita, Allah tahu seberapa pejretnya kita. Tahu pejretnya maksudnya seberapa apa? Seberapa hancurnya kita, seberapa butuhnya kita terhadap pertolongan tersebut. Kalau pengen bertawasul, maka bertawasullah dengan tawasul yang diperbolehkan. Seperti apa? Sebelum doa kita bertawasul, kita ngira diri kita kotor, kita ngira diri kita punya penuh dosa, kita pengen doa kita dikabulkan, kita bertawasul dengan apa? Dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau aku bersandar hanya kepada ketaatanku, ya Allah, aku nggak punya ketaatan, ya Allah. Kalau aku bersandar hanya kepada ibadahku masih kurang, ya Allah. Aku berdoa meminta kepadamu karena Engkaulah yang Maha memberi, ya Allah. Engkau yang Maha mendengarkan, Engkau yang Maha mengetahui kondisi keadaanku, Engkau yang Maha mengampuni segalanya, Engkau memiliki segalanya, ya Allah. Ini diperbolehkan, bahkan bagus bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus misalnya. Ini boleh. Dan lebih bagus lagi kalau semakna. Misalnya kita pengen minta rezeki, kita bilang apa? Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Pengen minta ampunan? Ya Ghaffar, wahai yang mengampuni. Ada lagi tawasul yang lain, apa? Bertawasul dengan sholawat. Artinya berdoa tapi dimulai dengan sholawat. Ini juga bikin doa kita lebih tajam, lebih terkabul. Kan itu yang dipengen dari doa ya, ijabah. Yang diinginkan dari doa apa? Ijabah. Maka kita boleh bertawasul, boleh mempertajam doa kita dengan ini, dengan asma wa sifat, dengan sholawat. Sebelum doa kita bersholawat dulu. Atau juga bisa dibikin doa kita lebih tajam dengan apa? Dengan menyebutkan
amal soleh kita dengan menyebutkan amal soleh kita. Di antara dalilnya adalah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Bayangin, di tengah padang pasir, tengah gurun, mereka harus nginep, harus bermalam kala itu karena mungkin melanjutkan perjalanan. Sudah datang waktu isya. Tafadhol azan dulu, kita lanjut setelah ini. Barakallahu fiikum. Nah, di antara dalilnya orang bertawasul dengan amalan soleh adalah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Jadi ada 3 orang menempuh perjalanan yang jauh. Di tengah-tengah perjalanan mereka di gurun yang sangat luas, mereka diharuskan untuk bermalam, sehingga mereka pun masuk ke dalam satu gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua tersebut, ternyata ada batu jatuh dari atas gua tersebut menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Bayangin, 3 orang kejebak di gurun, itu mau ngejerit setengah mati gak bakal ada yang mendengar. Mau ngejerit kayak apa coba? Sehingga salah satu orang di antara mereka mengatakan, gak ada yang bisa tolong kita kecuali Allah. Terus yang satu bilang, ya Allah. Semua akhirnya berdoa. Ada satu di antara mereka bilang, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan kita dari sini. Yang satu bilang, ya Allah, dulu aku punya orang tua yang selalu aku siapkan susu perah untuk mereka. Dan susu ini pertama kali aku berikan untuk orang tua. Pada suatu hari, ini si orang ini cerita sama Allah Subhanahu wa taala tentang amalan dia. Suatu hari orang tuanya ketiduran karena dia pulang kerja terlambat. Dia datang, dia perah susu, dia datangin orang tuanya udah tidur. Akhirnya susu yang dia pegang, dia tunggu orang tuanya. Anak-anaknya ngelengek minta susu sama bapaknya tersebut, sama bapaknya nggak dikasih. Kenapa? Karena bapaknya pengen ini susu yang pertama kali diminum sama orang tuanya. Jadi baktinya anak ini kepada orang tuanya, sampai disebutkan di hadisnya, sampai dekat fajar orang tuanya bangun baru dikasihin sama anaknya susu. Habis itu baru dikasihin ke anak-anaknya sebenarnya. Dikasihin pertama kali ke bapaknya sama ibunya. Terus orang ini bilang, ya Allah, kalau engkau itu anggap amal soleh, keluarkan kami dari sini ya Allah. Dengan kuasa Allah, batu yang menutupi pintu gua tersebut bergeser. Subhanallah, bergeser. Tapi disebutkan dalam hadis apa? Walam yastati'ul khuruj. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Bergesernya masih kurang besar. Akhirnya yang satu lagi bilang, ya Allah, aku dulu punya misanan, punya sepupu wanita yang aku cintai. Si laki-laki ini selalu mengharapkan punya kesempatan sama sepupunya atau misalnya untuk berzina. Dia kepengen banget sama misalnya yang sepupunya, pengen berzina. Pada suatu hari sepupunya tersebut datang ke dia dengan kondisi butuh uang. Dia bilang, aku butuh uang, butuh harta untuk kebutuhannya, hajatnya, berikan aku pinjaman. Kata misalnya ini, kata sepupunya ini kesempatannya. Aku tidak akan berikan apa yang kau butuhkan kecuali engkau berzina denganku. Ditolak oleh perempuan tersebut. Tapi setelah beberapa waktu perempuan itu datang lagi karena kondisinya udah mentok. Jadi cerita ini menceritakan kisah yang terjadi. Paham ya? Bukan artinya perempuan kalau
nggak punya hajat, nggak bisa dipenuhi, boleh dia berzina? Enggak. Tapi hadis ini menceritakan apa yang telah terjadi. Tapi tetap diharamkan perempuan yang nggak punya harta untuk menjual dirinya, tetap haram, boleh. Datang lagi, kata si perempuan, aku nggak punya pilihan. Akhirnya berzina sama sepupunya. Sampai di hadisnya disebutkan apa? Sampai ketika si lakinya ini sudah bisa menguasai si sepupunya. Jadi benar-benar kondisinya udah tinggal zina. Si perempuan ini bilang apa? Si perempuan ini benci untuk melakukan hal tersebut. Perempuan ini akhirnya bilang, ittaqillah wa la tafuddal khatim illa bihaqqiha. Bertakwalah sama Allah, jangan kau gunakan cincinnya kecuali dengan hak. Si laki ini dengar kata kalimat bertakwalah sama Allah, dia bangun ditinggalin perempuan yang bekasih hartanya suruh pergi. Dia meninggalkan zina karena kalimat apa? Ittaqillah, takutlah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan dia sama Allah ditinggalin berzina. Terus setelah ini bilang, ya Allah, kalau itu engkau anggap amal soleh, ya Allah, keluarkan kami dari sini. Subhanallah, bergeser pintu batu yang menutup di pintu gua. Walau misalnya berfuruj, mereka masih belum bisa keluar. Yang satu lagi bilang apa? Ya Allah, dulu aku punya pegawai. Semua pegawai itu aku berikan haknya kecuali satu orang. Orang ini pergi, nggak ngambil haknya. Akhirnya haknya dia ini aku jaga, aku putarkan jadi bisnis. Dibeliin kambing, diternakan kambing sampai kambingnya selembah. Setelah sekian tahun datang si orang pemilik harta di pegawainya. Kata si pegawai tadi, aku dulu belum mengambil hakku, aku ingin mengambil hakku. Kata tuannya, sini kasih tahu, ini hak kamu semuanya. Tujuin kambing selembah. Sampai si orang ini pegawainya bilang apa? La tastahzi'u bi. Janganlah engkau Jangan di apa sih bahasanya? Apa? Jangan di prank atau jangan apa? Bercanda. Jangan kau bergurau. Jangan kau bergurau denganku, barakallahu fiik. Karena apa? Karena haknya nggak segitu. Sekarang ini minta hak, dibilang itu semuanya kambing. Akhirnya diceritakan sama tuannya, uang kamu saya putarkan jadi ini semuanya. Ambil yang kau mau, sisakan yang kau mau. Diambil semuanya. Gak sisain. Luar biasa. Maksudnya hak dia. Ikhlas dia. Dia bilang, ya Allah, kalau engkau lihat itu amal soleh, buka. Akhirnya kebuka. Subhanallah, siapa yang buka? Batu besar menutupi mulut gua. Kebuka. Dibuka sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka keluar dari sana dan bisa melanjutkan perjalanannya. Mereka minta ke wali fulan apa enggak? Mereka minta ke nabi, mereka minta ke malaikat enggak? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mampu mengijabah. Ini tawasul yang benar. Ini yang harus kita lakukan. Kalau lihat orang soleh, bukan kita minta-minta ke dia, kita tiru kesolehannya. Bisa dipahami ya? Ini tauhid. Ini tauhid yang murni ini. Ini anak bahas karena memang ada sebagian wali yang dianggap wali, saking mengagungkan wali, dia bilang apa? Wali itu bisa menciptakan janin dalam perut seorang ibu. Losnya coba. Ada yang lagi yang bilang sebenarnya ada wali ini bisa memadamkan atau memperingankan azab neraka dengan jari kelingkingnya. Wali bisa kayak begitu. Ini kan berlebihan. Rasulullah pernah dipuji-puji berlebihan. Rasulullah bilang apa? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Faqulu Abdullah wa Rasuluh.
Ada orang muji Rasulullah berlebihan. Rasulullah putus tali-tali yang bisa menghantarkan orang pada kesyirikan. Langsung diputus sama Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Jangan kalian puji aku berlebihan seperti pujian yang orang Nasrani kepada anaknya Maryam, yaitu siapa? Nabi Isa. Aku hanyalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, maka panggil aku dengan sebutan Abdullah dan Rasulullah. Karena Rasulullah nyium bau-bau apa? Ghulu di situ, bau-bau orang berlebihan. Maka ini langsung di situ. Dan orang yang mentauhidkan Allah tenang. Kita diajarin buat minta semua, enak nggak juga? Langsung minta, nggak pakai malu-malu, nggak pakai pekewo, nggak pakai, langsung kapan aja tinggal angkat tangan ya Allah. Nah, ini apa berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yaitu perintah yang paling agung, yaitu at-tauhid. Sampai sini kajian kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Kalau masalah baru ya, kita masalah baru itu termasuk juga dengan anak gitu. Dalam artian gini, kita dulu baru tobat karena dari musik atau dari rokok, tapi kita sudah membiasakan anak kita merokok juga. Itu baru kita apa? Ketika kita ngasih uang jajan terhadap mereka, kita setiap kali ngomong, saya tidak setuju nih uang buat di alat musik atau rokok ya. Harus seperti ngomong begitu apa? Kita nggak usah ngomong gitu, nanti juga tobat kayak saya dulu, bisa saya begitu. Ya, mungkin bisa dipahami ya pertanyaannya. Kita orang yang dulunya bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maksiat, dan secara tidak langsung anak kita pun sudah melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi kemudian kita bertobat. Pengen anak kita tobat. Kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya kalimat Allah ini lebih biasa disematkan kepada iman dan kufur. Walaupun termasuk di dalamnya benci terhadap kemaksiatan, maka nggak boleh kita senang kepada maksiat. Kalau anak kita melakukan maksiat yang sama, kita harus senang. Harus apa? Harus senang. Kebencian kita terhadap maksiat tersebut justru harus membuat kita bawa anak kita buat juga bertaubat. Jadi kebencian kita terhadap maksiat yang dilakukan bukan menjadikan kita menjauhi anak tersebut, tapi justru harus membuat kita mendakwakan anak kita tersebut. Juga keliru kalau orang tuanya bilang nggak usah, ntar juga taubat kayak saya. Imam Masjidil Haram aja dulu orang biasa-biasa aja, sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Dia alhamdulillah selamat. Ini kalau kita nggak selamat bagaimana? Kan nggak ada inian juga ya, nggak ada patokannya. Sehingga apa? Sehingga usaha itu harus diusahakan. Usaha ajakan tersebut harus diusahakan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan dan cuma satu, ini ada voucher 4 sebenarnya 4 aja kita kasih ke mas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.